Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kompilasi ya. Tapi sekarang kita bukan bab akar lagi nih seperti kemarin, tapi bab eksponen ya. Nah, jadi setelah kita kemarin di video sebelumnya belajar tentang akar, kemudian ada kompilasi tentang operasi ya, kita sekarang lanjut ke bab eksponen ya. Kita langsung review dulu aja. Review untuk sifat-sifat eksponen ya atau perpangkatan. Nah, ini kita ingat dulu sifat dasarnya. Misalkan kita punya A pangkat M, ini dikali dengan A pangkat N akan menghasilkan A dipangkatkan M plus N. Oke. Kemudian kalau dibagi nih, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian A pangkat M dikali dengan dipangkatkan lagi dengan N akan menghasilkan A pangkat M kali N. Kemudian sifat yang terakhir, kita apabila punya suatu bilangan A pangkat M dikali dengan B pangkat M, di sini sekarang pangkatnya yang sama, maka cukup kita kalikan A dengan B, lalu baru dipangkatkan dengan M ya. Oke, mungkin ini review sifat-sifat dulu. Kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini dan akan kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Oh ya, jadi BTW untuk soal tipe kompilasi ini admin sudah sediakan soal-soal yang belum ada pembahasannya. Silahkan cek di link di description ya. Nanti bisa dicek di Instagram @ttl.id. Oke, apabila kita memiliki bentuk soal bentuk sederhana, maka konsep yang harus kita pegang adalah pastikan bahwa kita di operasi ini memiliki bentuk-bentuk atau bilangan dasar yang sama. Nah, misalkan kita punya sifat ini nih, A pangkat M dikali A pangkat N. Huruf A ini adalah bilangan dasarnya ya. Nah, di sini kalau ada angka 2, 4, 8, 32, teman-teman pasti sudah familiar. Bilangan dasarnya adalah 2 ya, 2 pangkat sekian. Oke, langsung saja. Pada dasarnya kita akan menyederhanakan masing-masing pangkat yang jelimet ya. Kita sederhanakan. Di sini 2 pangkat 3 pangkat 2 akan menjadi 2 pangkat 6 kan? Lalu ini dikali berapa nih? 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 kan? 16 juga bisa diwujudkan sebagai 2 pangkat 4 kan? Ya enggak? Lalu ini dipangkatkan 3. Kemudian ini 8. 8 itu 2 pangkat 3. Oke, dibagi dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Ini akan menjadi 2 pangkat 8 dikali 32 itu 2 pangkat 5 kan? Nah, ini dipangkatkan 2 lagi. Ya udah, habis ini kita langsung operasikan biasa aja. Di sini 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat berapa nih? 12 ya. Dikali 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 10. Habis gini ngapain? Habis ini sangat simpel. Kita cukup kasih 2 pangkat. Nah, kalau ini jadi pembilang, maka 6, 12, 3 sama 3-nya akan menjadi positif. Jadi 2 pangkat positif 6 ditambah 12 ditambah 3. Sedangkan pangkat yang di bawah akan menjadi pengurangan atau negatif. Di sini 8 dan 10, berarti ini kita kurangi 8, kita kurangi 10 lagi. Inilah teknik yang sangat cepat ya. Sehingga kita akan memperoleh berapa nih? 2 pangkat 21 dikurangi 18 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Oke, seperti ini tekniknya. Nah, ini salah satu soal yang diambilkan dari sosmed ya. Kita punya 3 pangkat 1050 dikurangi 3 pangkat 1049 sama dengan bentuk ini. Tentukan Y min A min X. Jadi, kalau teman-teman melihat bentuk ini kan adalah suatu bentuk perpangkatan ya. Dimana di sini ada nilai A dan X pangkat Y. Nah, bagaimana kita mengolah bentuk ini menjadi seperti yang ada di sebelah kanan? Oke, kita lihat pokoknya ini kita faktorkan nih. Bentuk ini kita faktorkan. Apa yang sama? Yang sama adalah 3 pangkat 1049 kan? Ya enggak? Lalu ini kita kelompokkan 3 pangkat 1049-nya.
ini akan sama dengan ini dikali dengan 3 dikurangi 1. Boleh nggak? Boleh kan? 3 kali 1049, 3 pangkat 1049 dikali 3 itu 3 pangkat 1050 dikurangi 3 pangkat 1049. Oke? Di sini akan menjadi 2 ya. Ini kan hasilnya 2 dikali 3 pangkat 1049. Lalu kita cocok logi aja bahwa A ini sama dengan 2, X ini sama dengan 3, dan Y sama dengan 1049. Sehingga Y min A min X sama dengan 1049 dikurangi 3 dikurangi 2. Atau jawabannya adalah 1044. Cukup seperti ini. Nah, kemudian soal nomor 3, kita punya 8 pangkat P plus 1 ditambah 8 pangkat P ini sama dengan 18. Tentukan nilai dari 4 pangkat P ya. Oke. Teman-teman, seperti biasa kita olah informasi yang kita ketahui ya. Salah satu atau satu-satunya informasi yang kita ketahui adalah ini nih. Sekarang kita olah nih dengan teknik perpangkatan, dengan sifat perpangkatan. 8 pangkat P plus 1. Ini kan sama dengan 8 pangkat P dikali 8 kan? Ya enggak? Jadi di sini kita punya 8P pangkat P plus 1 ini adalah 8 dikali 8P kan? P-nya di atas ya. Ditambah dengan 8 pangkat P, ini sama dengan 18. Habis itu ini sama nggak nih? 8 pangkat P, 8 pangkat P. Koefisiennya 8, koefisiennya 1. Kalau dijumlahin akan menjadi 9 dikali 8 pangkat P kan? Akan menjadi 18. Habis itu ini kita coret bisa kan? Ini akan dicoret jadi 9, ini akan dicoret menjadi 2. Sehingga kita dapat ini nih. 8 pangkat P sama dengan 2. Oke. Habis itu kita apain 8 pangkat P ini supaya bisa menjadi 4 pangkat P. Caranya kita kondisikan ini supaya menjadi ini. Tekniknya bagaimana? Oke. Kita cari dulu bilangan yang paling dasar dari 8 pangkat P ya. Di sini 8 pangkat P kan akan sama dengan 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan P lagi kan? Ya enggak? Ini sama dengan 2. Oke. Di sini kalau ini sama dengan 2, berarti 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 kan? Nah, sehingga kita bisa memperoleh kesamaan bahwa 3P sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1/3. Gitu kan? Ya udah. Maka 4 pangkat P adalah 4 pangkat P adalah 4 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Ya udah, ini jawaban yang diminta. Ada nggak di pilihan? Ada, ternyata jawabannya yang D ya. Berarti D adalah jawaban yang benar. Gitu aja. Kemudian kita punya soal keempat, jika 3 pangkat M ditambah 1/3 pangkat M sama dengan 3, tentukan 81 pangkat M ditambah 1/81 pangkat M. Nah oke, menghadapi soal ini teman-teman hukumnya sangat haram ya. Ini kita teman-teman langsung dipangkatin, ini 3 pangkat M dipangkatkan 4 kan hasilnya 81. Jadi ini jawabannya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah itu tidak boleh ya. Lalu kalau tidak boleh seperti itu, caranya gimana? Ya udah, pokoknya dari informasi yang kita ketahui ini kita olah secara pelan-pelan ya. Cara mengolahnya bagaimana? Oke. Teman-teman, supaya dari 3 pangkat M harus mendapat 81 pangkat M, tekniknya kan adalah menaikkan pangkatnya. Ya udah, kita akan menaikkan pangkat dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ini. Ini kita kuadratkan. Akan menjadi apa nih? 3 pangkat M kuadrat ditambah 2 kali 3 pangkat M dikali 1/3 pangkat M ditambah 1/3 pangkat M dikuadratkan, hasilnya sama dengan 9. Lalu ini kan akan sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan M kan? Berarti ini akan sama dengan 9 pangkat M ditambah ini bisa kita coret ya. Ini sama ini plus 2 ditambah 1/9 pangkat M. Jawabannya adalah ini adalah 9. Maka kalau duanya ini kita pindah ke kanan akan menjadi 9 pangkat M ditambah 1/9 pangkat M sama dengan
7. Apakah sudah mencapai 8, 10, 1? Belum. Ya udah, kita pangkatin lagi aja. Pernyataan ini kita pangkatin lagi. Ya udah, kita hitung lagi. 9 pangkat M. Ini kan kita kuadratin ya, 9 pangkat M. Kita kuadratin lagi. Ditambah tambah 2 dikali 9 pangkat M ditambah 1/9 pangkat M ditambah 1/9 pangkat M yang dikuadratkan. Ya, ini akan sama dengan berapa nih? 7 kuadrat sama dengan 49 ya. Habis itu 9 pangkat M yang dikuadratkan kan akan sama dengan 9 kuadrat pangkat M kan. Berarti ini akan sama dengan 81 pangkat M ditambah, ini kita coret, ini akan menjadi 2 ditambah 1/81 pangkat M sama dengan 49. Kalau 2-nya kita pindah ke kanan akan menjadi 81 pangkat M ditambah 1/81 pangkat M sama dengan 49 min 2. Jawabannya 47. Nah, inilah jawaban yang diminta. Jawabannya yang mana berarti jawabannya yang D. Ternyata tekniknya cukup simpel, tidak berbelit-belit ya. Nah, selanjutnya kita memiliki suatu persamaan eksponen ya. 2 pangkat X kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 1. Ini memiliki solusi nih, ceritanya adalah 2 pangkat X1 dan 2 pangkat X2. Tentukan hasil kali dari ini. Oke, langsung saja kalau kita olah yang diketahui ya. 2 pangkat X kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 1. 1 itu adalah 2 pangkat 0. Nah, karena di sini sama-sama bentuknya 2 pangkat, ya udah ini kita coret. Menghasilkan X kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil kali dari ini nih. Ya udah, langsung kaliin aja, nggak usah ribet. 2 pangkat X1 dikali 2 pangkat X2, dimana X1 dan X2 ini adalah akar persamaan kuadrat. Ini kalau kita kaliin akan menjadi 2 pangkat X1 plus X2. Ya udah, ini hasil kalinya ya kan. X1 kalau ini dikalikan 2 pangkat X2, ini akan menjadi tambah kan. Nah, X1 plus X2 itu apa sih? X1 plus X2 adalah tidak lain hasil jumlah persamaan akar-akar persamaan kuadrat kan, yang mana rumusnya adalah min B per A. Ya udah, ini kita cari min B per A nya sama dengan min negatif 2 per 1 sama dengan 2. Berarti hasil kalinya adalah 2 pangkat X1 plus X2 nya ini 2. Ya udah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selesai, nggak usah ribet-ribet ya. Kemudian soal ke-6 kita memiliki contoh soal bentuk eksak ya. Jadi bentuk eksak ini ada nilainya secara spesifik. Jadi bentuk-bentuk ini berapapun nilai X dan Y-nya, yang biasanya dicirikan dengan beberapa syarat ya. Misalnya yang seperti ini nih. Ini keseluruhan ini akan menghasilkan bilangan, suatu bilangan ya, entah bilangan bulat atau apa, pokoknya bukan variabel lagi. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini 5-nya yang misah ini kita abaikan dulu ya. Kita akan kerjakan yang ini dulu nih. 5 pangkat 1/X min Y, ya kan? Dipangkatin lagi 1/X min 1/Y. Nah, 1/X min 1/Y kan boleh kita sederhanakan menjadi pengurangan pecahan biasa kan. Ini akan menjadi XY, pembilangnya Y min X kan, sama nggak? Ya, aljabar pecahan ini akan menjadi Y min X dibagi dengan XY. Oke. Nah, teman-teman, apakah melihat sesuatu yang sama? Ya, ini hampir sama ya. Ini X min Y, ini Y min X. Ini kalau kita coret menghasilkan min 1. Ya, karena yang satu X min Y, yang satu Y min X. Ini istilahnya cuman kebalikannya, plus minusnya. Jadi kalau kita coret menghasilkan min 1. Oke, langsung saja. Di sini tadi kita punya 5, ya udah ini kita kali 5 aja. Ya, ini akan sama dengan 5. 5 yang ini dikali 5 pangkat min 1 per XY.
dimana X-nya sudah kita ketahui sama dengan 1, sama dengan 5 dikali 5 pangkat min 1 per 1, sama dengan 5 dikali 5 pangkat min 1, berapa nih? 5 kan akan sama dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat min 1. Ya udah, hasilnya sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kita ngitung jauh-jauh hasilnya cuman 1 ya. Oke. Oke, selanjutnya kita punya soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 kita punya 2 pangkat M plus 3 dikali 6 kali 2 pangkat M min 1, 6 pangkat 2 M min 1 dibagi dengan 4 kali 12 pangkat M plus 1. Ini kalau kita sederhanakan akan menjadi A pangkat M min B. Tentukan dulu A plus B per 2. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita harus memiliki rasa penasaran ya. Ya udah, sejujurnya teman-teman bisa melihat ada yang unik nih di sini. 2 kalau dikalikan 6 kan akan menjadi 12, ya kan? Berarti 12 pangkat M plus 1 ini boleh kita pecah menjadi 2 pangkat M plus 1 dikali 6 pangkat M plus 1, iya enggak? Sesuai dengan sifat nomor 4 yang sudah kita review tadi. Oke, langsung saja. Ini 4 di sini minggir dulu ya. Ini akan jadi 1/4 aja. Kita pisahin biar kita nggak pusing. Ini 2 pangkat M plus 3 dikali 6 pangkat 2M min 1 dibagi dengan 12 pangkat M plus 1 akan kita pecah menjadi 2 pangkat M plus 1 dikali 6 pangkat M plus 1. Nah, habis ini gimana tuh? Yaudah, sekarang kita kelompokkan operasi ini dengan ini ya. Yang 2 pangkat sama 2 pangkat, yang 6 pangkat sama 6 pangkat. Ini akan sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat M plus 3. Ini kan M plus 1 ya, tapi karena dia penyebut kita mengubahnya menjadi negatif. Ini jadi min M min 1. Oke. Dikali dengan 6 dipangkatkan 2M min 1 ya kan, dibagi 6 pangkat M plus 1, ini akan jadi min M min 1. Ini akan sama dengan 1/4 dikali berapa nih? 2 pangkat M sama min M nya bisa kita coret ya. Ini akan jadi 3 min 1, berarti 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat berapa nih? 2M min M itu M dikurangi min 1 min 1 dikurangi 2 ya. Ini akan sama dengan 2 kuadrat kan sama dengan 4 kan, ini bisa kita coret ya, sama dengan 6 pangkat M min 2. Ya udah, kita cocokin dengan bentuk yang ada di soal ini, sama dengan A pangkat M min B, sehingga 6 ini sama dengan A dan 2 ini sama dengan B, maka A plus B per 2 sama dengan 6 plus 2 dibagi 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ya. Cukup caranya seperti itu ya. Nomor 8 ini kita soal terakhir dalam bahasan kali ini. Ini sebenarnya bonus ya, tapi kita jaga-jaga saja supaya jangan-jangan nanti keluar. Oke, di sini soalnya cukup absurd. Kita disuruh menentukan berapa banyak digit angka 0 ya. Maksudnya gini, misalkan 1 juta kan banyak angka 0-nya adalah 6 kan. Nah, operasi ini berapa banyak angka 0-nya kita akan menghitung dengan teknik cepat ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya angka yang banyak 0-nya, misalkan uang 20.000 teman-teman nih. Nah, angka 10 di sini angka 0 yang banyak di sini kan dihasilkan oleh perkalian angka 10 kan. Dimana angka 10 ini adalah perkalian antara 5 dan 2. Nah, jadi kalau teman-teman punya bentuk seperti ini, ada angka 2 dijodohkan sama angka 5, 2 kali 5 pasti akan menghasilkan angka 0 ya, atau 10. Ya udah, di sini kita akan manipulasi. Di sini kita punya 5 pangkat 5 ya. Di sini kita punya 2 pangkat 9. Ya udah, yang kita pakai cuma 5 aja. Jadi di sini 2 pangkat 9 kita jadikan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Boleh kan ya? Dikali 3 pangkat 7. Nah, ini 2 pangkat 4 sama 3 pangkat 7-nya tidak akan mungkin menghasilkan digit yang ada nolnya kan.
Ya udah, ini kita lupakan aja, kita buang, nggak usah peduli, cukup kita pedulikan yang ini. 5 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 5 kali 2 pangkatnya 5 sama dengan 10 pangkatnya 5. Berarti akan ada angka 0 dengan jumlah 5 ya. Karena ini kalau dijabarkan akan menjadi 100.000. Berarti jumlah banyak digit angka 0 adalah 5 buah angka 0 atau 5 digit. Oke, cukup sekian bahasan dari admin. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Jangan lupa rekomendasikan channel ini kepada teman-teman yang Anda sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.